Halo semuanya, pernah nggak sih kalian berpikir gimana sih MRI itu bisa melihat bagian dalam tubuh kita tanpa operasi? Atau gimana ya, kok bisa gitu ilmuwan memisahkan atom hanya berdasarkan massa-massanya aja? Atau kok bisa ya inti atom itu bisa berubah sambil melepaskan energi yang sangat luar biasa besar? Mana ya? Di video ini kita bakal ngebahas dua konsep penting yang saling berkaitan dengan fisika nuklir dan fisika partikel modern. Konsep pertama adalah magnetic focusing. Bagaimana medan magnet bisa bertindak seperti sebuah lensa yang mengarahkan partikel bermuatan ke satu titik fokus. Prinsip ini bukan hanya sekedar teori, ia menjadi fondasi teknologi yang kita gunakan sehari-hari, dari alat pemindai medis hingga akselerator partikel di laboratorium fisika terbesar di dunia. Konsep kedua adalah energetic of beta decay. Proses di mana inti atom yang tidak stabil berubah secara spontan, melepaskan partikel dan energi dalam jumlah yang kita bisa hitung secara presisi. Dua konsep ini punya satu benang merah. Keduanya menunjukkan betapa dahsyatnya kemampuan fisika dalam memahami dunia dalam skala terkecil yang bisa dibayangkan. Yuk, langsung kita mulai. Kita mulai dari yang dasar. Bayangin ada partikel bermuatan, misalnya proton dan neutron, bergerak melalui medan magnet. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Nah, ketika sebuah partikel bermuatan seperti elektron atau proton bergerak memasuki medan magnet, ia tidak bisa bergerak lurus begitu saja. Ada gaya yang muncul dan langsung bekerja padanya. Gaya ini kita kenal sebagai gaya Lorentz. Gaya Lorentz bekerja berdasarkan tiga hal: besar muatan partikel, kecepatan geraknya, dan kuat medan magnet yang ada di sekitarnya. Yang unik dari gaya ini adalah arahnya, karena ia selalu tegak lurus terhadap arah gerak partikel, sekaligus tegak lurus terhadap arah medan magnet. Kita bisa menentukan nih arahnya menggunakan kaidah tangan kanan. Jika jari-jari kita menunjukkan ke arah kecepatan dan medan magnet, maka ibu jari menunjukkan ke arah gaya yang bekerja. Secara sistematis, besar gaya Lorentz dinyatakan dengan persamaan ini. F adalah besar gaya dalam Newton, Q adalah besar muatan partikel dalam Coulomb, V adalah kecepatan partikel, beta adalah kuat medan magnet dan dalam Tesla, dan theta adalah sudut antara vektor kecepatan dan vektor medan magnet. Perhatikan vektor sin theta di sini. Artinya, gaya Lorentz mencapai nilai maksimumnya ketika partikel bergerak tegak lurus terhadap medan magnet, yaitu saat sudut 90 derajat. Dan ketika partikel bergerak sejajar dengan medan magnet, yaitu sudut 0 derajat, maka sin 0 derajat sama dengan 0, sehingga tidak ada gaya yang bekerja sama sekali. Partikel terus melaju lurus tanpa gangguan. Karena gaya ini selalu tegak lurus terhadap arah gerak, ia tidak pernah melakukan usaha pada partikel. Artinya, ia tidak menambah atau mengurangi kecepatan partikel. Yang berubah hanyalah arah geraknya, bukan kecepatannya. Dan itulah alasan mengapa partikel bermuatan dalam medan magnet bergerak dalam lintasan yang melengkung, bahkan membentuk lingkaran sempurna. Nah, di sini gaya Lorentz itu bertindak sebagai gaya sentripetal. Karena gaya Lorentz menjadi gaya sentripetal yang menjaga partikel tetap dalam lintasan melingkar, kita bisa menyamakan keduanya dan menurunkan rumus lintasan jari-jari lintasan. Hasilnya adalah persamaan yang sangat elegan ini, yaitu R sama dengan mv dibagi Q beta. Mari kita baca persamaan ini dengan seksama. Jika massa partikel M lebih besar atau kecepatannya V lebih tinggi, maka jari-jari
lintasan R akan semakin besar, karena partikel butuh ruang yang lebih luas untuk melengkung. Sebaliknya, jika muatan partikel Q lebih besar atau medan magnet B lebih kuat, maka jari-jari R akan semakin mengecil. Partikel berputar dalam lingkaran yang lebih ketat. Persamaan ini tuh sangat berguna karena mengukur jari-jari lintasan sebuah partikel dalam medan magnet yang diketahui. Kita bisa menghitung massa atau muatan partikel tersebut. Inilah prinsip dasar yang digunakan dalam spektrometer massa. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang paling penting, yaitu magnetic focusing. Bayangkan, kita punya sebuah sumber partikel, misalnya sebuah filamen panas yang memancarkan elektron ke segala arah. Partikel-partikel ini tuh keluar dengan sudut yang berbeda-beda. Tanpa kontrol, mereka akan menyebar ke mana-mana dan tidak berguna. Tapi inilah yang luar biasanya. Ketika partikel-partikel ini melewati medan magnet yang tepat, mereka tidak terus menyebar. Meskipun arah awalnya berbeda, lintasan masing-masing partikel melengkung dengan cara yang terkoordinasi, sehingga akhirnya bertemu kembali di satu titik yang sama. Fenomena inilah yang disebut magnetic focusing. Dan ini persis seperti cara kerja lensa optik pada cahaya. Bedanya, lensa optik itu kan membelokkan foton menggunakan kaca, sedangkan magnetic focusing itu membelokkan partikel bermuatan menggunakan medan magnet. Inilah mengapa dalam fisika partikel, medan magnet ini tuh sering disebut sebagai lensa bagi partikel bermuatan. Nah, sekarang apa yang terjadi jika partikel tidak bergerak persis tegak lurus terhadap medan magnet? Misalnya, partikel bergerak dengan sedikit kemiringan karena ia punya komponen kecepatan yang sejajar dengan arah medan magnet. Kita bisa uraikan geraknya menjadi dua komponen. Komponen tegak lurus, medan magnet. Komponen ini menghasilkan gerak melingkar seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu ada komponen sejajar medan magnet. Komponen ini tuh tidak terpengaruh oleh gaya Lorentz karena ingat, saat sudut 0 derajat, gaya Lorentz itu bernilai 0. Kombinasi gerak melingkar dan gerak lurus sejajar ini tuh menghasilkan lintasan yang berbentuk spiral 3 dimensi atau yang sering banget kita sebut helical motion. Partikel yang berputar sambil terus melaju mengikuti arah garis medan magnet seperti ulir sebuah skrup. Ternyata konsep ini dipakai loh dalam banyak teknologi modern. Apa aja ya? Aplikasi yang paling ikonik dalam magnetic focusing adalah silektron. Akselerator partikel yang ditemukan oleh Ernest Lawrence pada tahun 1930. Cara kerjanya memanfaatkan medan magnet untuk membuat partikel bergerak melingkar sambil medan listrik bolak-balik memberikan tendangan energi setiap kali partikel melewati celah di tengah alat. Setiap putaran, partikel bertambah dan mendapatkan tambahan energi sehingga jari-jari lintasannya itu semakin besar dan semakin membentuk spiral yang melebar di tengah ke tepi. Ketika energinya sudah cukup tinggi, partikel dikeluarkan dan diarahkan ke target yang ingin diteliti atau diradiasi. Silektron modern bisa mempercepat proton hingga energi puluhan MeV, cukup untuk memecah inti atom dan menghasilkan isotop radioaktif yang berguna. Di bidang medis, isotop radioaktif yang dihasilkan silektron digunakan dalam PET scan, positron emission tomografi. Pasien disuntikan zat bertanda radioaktif yang akan berkumpul di jaringan aktif metabolisme seperti sel tumor. Ketika isotop meluruh dan memancarkan positron ini langsung bertemu elektron di jaringan tubuh dan menghasilkan dua foton sinar gamma yang bergerak berlawanan arah.
Kamera detektor di sekeliling pasien menangkap kedua foton itu dan merekonstruksi gambar 3 dimensi dari aktivitas metabolik di dalam tubuh tanpa operasi sama sekali. Sementara itu, terapi proton itu menggunakan proton energi tinggi yang difokuskan pada tumor. Jadi di tepat pada tumor, proton melepaskan energi maksimum di titik akhir lintasannya disebut dengan backpack, sehingga jaringan sehat di sekitarnya jauh lebih terlindungi dibanding radioterapi konvensional. Aplikasi lain yang tidak kalah penting adalah spektrometer massa. Dalam alat ini, sampel diionisasi, atom atau molekulnya kehilangan atau mendapatkan elektron sehingga bermuatan. Ion-ion ini kemudian dipercepat oleh medan listrik dan dimasukkan ke dalam medan magnet. Ingat persamaan jari-jari tadi. R sama dengan mv per qb. Dengan V, Q, dan B yang sama untuk semua ion, jari-jari lintasan hanya bergantung pada massa atau M. Ion yang lebih besar akan melengkung dengan jari-jari yang lebih besar, sedangkan ion yang lebih ringan melengkung lebih tajam. Dengan mengukur di mana ion mendarat di detektor, kita bisa menentukan massa setiap ion dengan sangat presisi. Teknologi ini tuh digunakan di mana-mana, dari analisis kimia dan forensik sehingga pengujian doping atlet, deteksi bom di bandara, dan bahkan analisis sampel baruan di Mars. Nah, sekarang kita sudah memahami nih gimana sih medan magnet mengontrol partikel bermuatan. Tapi gimana ya kalau inti atomnya sendiri yang berubah? Peluruhan beta adalah proses ketika inti atom yang tidak stabil berubah menjadi inti lain, tapi sambil memancarkan partikel. Oke, mari kita mulai dengan peluruhan beta minus, jenis yang paling sering kita temui. Di dalam inti atom yang tidak stabil, ada terlalu banyak neutron dibandingkan proton. Kesetimbangan ini tuh membuat inti berada dalam keadaan energi tinggi yang tidak nyaman. Untuk mencapai kondisi yang lebih stabil, sebuah neutron di dalam inti secara spontan merubah menjadi proton. Dalam proses ini, dua partikel baru langsung dilahirkan dan dipancarkan keluar. Elektron bermuatan negatif, yang inilah yang disebut dengan partikel beta, dan antineutrino elektron. Antineutrino elektron adalah partikel yang hampir tidak bermassa dan tidak bermuatan. Ia hampir tidak berinteraksi dengan materi sama sekali. Satu antineutron bisa menembus sebuah bola timbal setebal 1 tahun cahaya tanpa terhalang. Akibat dari proses ini, nomor atom Z bertambah 1 karena jumlah proton bertambah. Tapi nomor massa A tetap sama karena jumlah total nukleon tidak berubah. Inti yang berbentuk dan yang terbentuk adalah unsur yang berbeda. Terjadi transmutasi elemen secara alami. Nah, kebalikannya adalah perubahan beta plus yang terjadi ketika inti memiliki terlalu banyak proton. Di sini, sebuah proton berubah menjadi neutron dan dua partikel yang dipancarkan adalah positron dan neutrino elektron. Positron adalah antimateri dari elektron. Ia memiliki massa yang sama dengan elektron, tetapi muatannya positif. Saat positron bertemu dengan elektron di sekitarnya, keduanya saling memusnahkan dalam proses anihilasi, menghasilkan dua foton sinar gamma dengan energi spesifik 511 keV masing-masing. Fakta menariknya adalah bahwa inilah persis prinsip yang digunakan PET scan. Positron dari isotrop radioaktif beranihilasi di dalam tubuh,
dan kamera mendeteksi 2 foton gamma yang dihasilkan. Pada peluruhan beta plus, nomor atom Z berkurang 1 karena jumlah proton berkurang, sementara nomor massa A kembali tetap. Sekarang kita masuk ke bagian energetika. Pertanyaannya, energi dari peluruhan ini tuh sebenarnya dari mana sih? Jawabannya ada dalam prinsip paling terkenal dalam fisika, E sama dengan mc². Massa inti atom induk sebelum peluruhan selalu lebih besar dari total massa inti anak plus partikel-partikel yang dipancarkan. Selisih massa yang kecil ini yang disebut massa defect tidak hilang begitu saja. Ia berubah menjadi energi kinetik yang dibawa oleh partikel-partikel hasil peluruhan. Energi yang dilepaskan ini kita sebut sebagai key value, yaitu nilai Q dari reaksi peluruhan. Dalam persamaan beta minus, Q dihitung dari selisih massa atom induk dikurangi massa atom anak, lalu dikalikan C². Nah, kita menggunakan massa atom, bukan massa inti aja ya, agar elektron yang ikut dalam peluruhan sudah otomatis diperhitungkan di dalamnya. Jika nilai Q lebih besar daripada 0, artinya energi yang dilepaskan pada peluruhan bisa terjadi secara spontan. Semakin besar Q, semakin energik peluruhan tersebut. Nah, jika Q kurang dari 0, peluruhan tidak akan terjadi, sehingga butuh energi dari luar untuk memicunya. Nah, sekarang pertanyaan yang sangat menarik, gimana sih energi Q ini itu dibagi-bagi di antara partikel-partikel hasil peluruhan? Nah, pada peluruhan alfa atau peluruhan gamma, energinya tunggal dan pasti, sehingga setiap partikel yang dipancarkan itu selalu membawa energi yang sama persis. Tapi pada peluruhan beta, sesuatu yang aneh terjadi. Jika kita mengukur energi elektron beta dari banyak peluruhan, kita tuh tidak hanya mendapatkan satu energi atau nilai energi yang tunggal, kita mendapatkan spektrum kontinu. Distribusi energi yang menyebar dari hampir 0 hingga maksimum di Q value. Ini sangat membingungkan ilmuwan pada awal abad ke-20, seolah-olah energi itu tidak kekal dalam peluruhan beta. Sebagian energi seolah hilang entah kemana. Nah, pada tahun 1930, Wolfgang Pauli mengajukan ide yang berani. Mungkin ada loh partikel ketiga yang turut dipancarkan, yang tidak terdeteksi karena hampir tidak berinteraksi dengan materi. Partikel misterius inilah yang kemudian dinamai neutrino oleh Enrico Fermi, dari bahasa Italia yang berarti si kecil yang netral. Nah, energi Q dibagi antara elektron dan neutrino atau antineutrino secara acak di setiap peluruhan. Itulah mengapa spektrum elektron bersifat kontinu. Neutronio baru berhasil dideteksi secara eksperimental pada tahun 1956, 26 tahun setelah Pauli mengusulkan keberadaannya, dan sebuah kemenangan yang luar biasa dari fisika teori. Contoh yang paling terkenalnya dari beta decay adalah karbon 14. Karbon 14 atau C14 adalah isotop karbon yang memiliki 6 proton dan 8 neutron di intinya. Karena kelebihan neutron, ia tidak stabil dan meluruh melalui beta minus, sehingga neutron berubah menjadi proton, menghasilkan nitrogen 14 yang stabil, plus elektron dan antineutrino. Key value dari peluruhan ini sekitar 0,156 MeV, cukup kecil, yang juga berarti pada waktu C14 itu cukup panjang, sekitar 5730 tahun. Waktu paruh yang panjang inilah yang menjadikan C14 sangat berguna dalam radiokarbon dating, teknik penanggalan yang ditentukan oleh Willard Libby pada tahun 1949 yang membawanya meraih Nobel Kimia pada tahun 1960. Cara kerjanya,
Di atmosfer, sinar kosmik terus-menerus membombardir nitrogen dan menghasilkan C14 baru. Kadar C14 di atmosfer relatif konstan. Selama organisme hidup, baik tumbuhan maupun hewan, ia akan terus menyerap karbon dari lingkungan, termasuk C14. Jadi, rasio C14 terhadap C12 dalam tubuh makhluk hidup sama dengan di atmosfer. Begitu organisme mati, ia berhenti menyerap karbon baru. C14 yang ada terus menyeluruh, sementara C12 yang stabil tidak berubah. Dengan mengukur berapa persen C14 yang tersisa dibanding nilai awal yang diketahui, kita bisa menghitung sudah berapa lama ya organisme itu mati dengan akurasi yang bisa mencapai puluhan tahun. Untuk sampel yang berusia hingga 50.000 tahun loh. Nah, teknik ini telah merevolusi arkeologi, paleontologi, dan sejarah manusia yang memungkinkan kita menentukan usia lukisan benua, tulang purba, mumi, hingga artefak bersejarah. Oke teman-teman, di video kali ini kita sudah membahas bagaimana medan magnet bisa memfokuskan partikel bermuatan. Dan bagaimana sih peluruhan beta bisa menghasilkan energi dari perubahan inti atom. Semoga di video ini bisa membantu kalian memahami fisika nuklir dengan yang lebih mudah. Kalau ada pertanyaan, boleh chat di komen. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan bagikan ya.